Lembaga dewan tidak ingin masuk ke urusan internal TI, internal Poni Bali, apalagi kaitannya dengan urusan aturan main di internal organisasi. Tapi ketika kami cermati substansi konfliknya tidak jelas dan korbannya adalah anak-anak yang notabene adalah anak-anak yang berprestasi, pasti ini akan banyak mengundang pendapat, pikiran dari seluruh yang ada di Bali. Apa sih konflik orang dewasa ini yang harus mengorbankan anak? Jadi, itu prinsip dalam undang-undang perlindungan anak juga seperti itu, dalam perda kita juga seperti itu. Jangankan anak-anak yang berprestasi, anak yang jadi korban perdagangan narkotika pun kita bela, karena prinsipnya anak harus dilindungi. Begitu juga dalam konteks kasus ini, kami ingin tahu apa substansi konfliknya. Harusnya mengorbankan anak-anak yang saya juga terkejut segitu banyak piala piagam yang dibawa ke gedung dewan. Kenapa seperti ada kebuntuan komunikasi baik Poni selaku induk, kami anggap induk dari seluruh organisasi cabang-cabang cabur di Bali, kok tidak cepat juga menyelesaikan persoalan ini. TI juga sebagai organisasi, kenapa tidak selesaikan dengan baik-baik tanpa harus mengorbankan anak? Saya juga baca ini kebetulan dapat halaman Anda, apa ini WA, apa di mana, bahasa-bahasanya agak seram juga. Ada penjamuan, ada harus habis dulu anak-anaknya. Ini bahasa-bahasa apa ini? Apa sih sebenarnya harus seperti ini itu loh? Apa sebenarnya? Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ingin tahu dari mana kita harus memulai ini. Pada dari Poni Bali dulu, pada dari TI dulu, pada dari anak-anak dulu. Soalannya. Terima kasih. Mungkin saran saya dari TI Podia dulu Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak-bapak yang terhormat. Kami dari Taekwondo Kota Denpasar. Karena ketua kami lagi di ujung pandang, ada urusan perguruan tinggi, karena beliau seorang dosen dan penguji profesor Pak Agung Suryawan. Jadi kami diberi mandat untuk mewakili. Perkenalkan saya Cornelis Ratu, yang awal mula diskorsing oleh Pemprov TI Bali. Karena saya memimpin sebuah rapat antar dojang di Denpasar dengan tuduhan bahwa saya membentuk opini dan memfitnah beliau. Beliau siapa itu beliau? Pak Lan Ananda. Tetapi mekanisme organisasi yang kami sayangkan tidak ditempuh oleh beliau. Saya dijatuhin hukuman secara sepihak tanpa disidang dan tanpa dimintain konfirmasi apakah itu benar arah pembicaraan saya. Sedangkan saya yang jelas bahwa ini ada pengakuan beliau sendiri di grup BBM TI Bali bahwa beliau ada kalau ada konflik di TI Bali, ada yang beliau cegah dan ada yang beliau biarkan dengan maksud-maksud tertentu. Karena pembahasan ke sana arahnya waktu saya membahas dengan beberapa klub, hampir semua klubnya, itu saya dibilang memfitnah beliau. Tetapi saya tidak pernah. Jadi gini, saya nggak ngerti urusan itu. Apa substansinya, kenapa Bapak diskor? Terus kenapa korbannya anak-anak? Ya, saya diskor karena dianggap memfitnah beliau. Ya, implikasinya kepada anak-anak pada saat saya ikut menjadi supporter pada saat pertandingan Malaysia Open, ya, karena saya ada foto bareng dengan anak-anak dan saya
pakai jaket tim karena saya sebagai supporter. Padahal saya tidak masuk ke pengurusan tim yang diberangkatkan ke Malaysia. Jadi ada tim resmi. Ya, ada tim resmi yang dilepas sendiri oleh KONI Denpasar dan Pak Wali Kota ada perwakilannya waktu itu, dan juga ada perwakilan dari TI Bali. Hal ini saya dengar dari teman-teman karena saya tidak hadir juga di restoran Jumega. Pelepasan itu dihadiri oleh Bapak Iwan Setiawan sebagai Binpres TI Bali. Pada saat anak-anak bertanding di Malaysia, saya menjadi supporter di sana. Saya menjadi supporter. Kebetulan saya ke Malaysia dan saya jadi supporter. Ada foto bersama beberapa atlet di Bandara Kuala Lumpur. Padahal di dalam kontingen resmi dan semuanya saya tidak ada, dan memang saya tidak ikut campur karena saya sudah diskorsing. Setelah balik dari Malaysia, anak-anak diskorsing massal. Bukan anak-anak aja, orang tua pun yang termasuk dalam official team itu diskorsing semuanya. Apa alasannya, Pak? Alasannya karena saya ada di sana, ada foto bareng dengan anak-anak. Taruh dulu. Anak-anak diundang, diutus, dilepas secara resmi ke Malaysia. Ya. Nah, selanjutnya gara-gara berfoto dengan Anda, Ya. selanjutnya kena skor. Iya. Sampai sama orang tua segala macam. Ya. Sudah ngerti saya. Iya. Cukup ya? Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Gimana? Cuman kan dalam konteks pertandingan ke Malaysia kan Pak Ratu kan tidak ada hubungan apa-apa. Saya tidak ada hubungan sama sekali. Ya, mungkin dari KONI Denpasar. Om Swastiastu. Saya perkenalkan diri. Nama saya Ida Bagus Tony Astaro. Saya Ketua Umum KONI Denpasar yang baru 7 bulan dilantik. Sebelumnya saya adalah Ketua Harian. Perlu saya sampaikan bahwa pada Potrok 2013, di mana kami Denpasar sebagai host, itulah untuk pertama kalinya cabur taekwondo dipertandingkan. Dan kemudian 2015 dipertandingkan juga di Buleleng. Nah, pada saat 2013 kami sebagai juara umum dengan 14 medali emas. Ketika terjadi riak-riak, kami dengar di internal Taekwondo Bali dengan Denpasar, kami merosot Pak dengan berbagai macam mungkin trik strategi, saya juga nggak tahu ya. Kami hanya mendapat emas Pak, cuma 4. Dan dalam kagetnya kami ketika bulan Desember 2016 kami menerima surat tembusan bahwa TI Kota Denpasar dibukukan dari TI Provinsi Bali. Saya kaget. Selama ini hubungan baik kami dengan pengurus di TI Denpasar sebagai anggota dari KONI Denpasar sangat baik, berjalan. Semua program yang sudah kita buat dilaksanakan oleh TI Kota Denpasar. Jadi menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kami tidak mungkin akan membukukan anggota kami yang masa jabatannya masih berlaku. Jadi tidak mungkin kami akan melakukan pembukuan, apalagi selama ini sama sekali menurut kami sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga KONI Kota Denpasar, TI Bali, TI Kota Denpasar sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan ataupun yang fatal. Nah, kembali sesuai dengan aturan yang ada di kami, bahwa andai kata pun ada suatu tidak adanya kewajiban atau hak-hak yang tidak dipenuhi oleh TI, sebenarnya itu harus ada surat teguran, surat peringatan sampai 3 kali, kemudian skorsing itu sebelum peringkat skorsing itu diberlakukan setelah 3 bulan setelah SP3. Nah, kami tidak mengetahui proses itu, namun mendadak kami ini ada beberapa atlet yang diskorsing dan langsung merujuk caretaker orang-orang yang ditunjuk oleh Pemprov TI Bali. Langsung kami diminta untuk membekukan, menonaktifkan. Namun tetap yang sampai saat ini kami akui adalah dan masih tetap sebagai anggota adalah TI di bawah pimpinan Bapak Agung Suryawan, karena masa jabatannya beliau nanti akan berakhir 3 Agustus. Nah, dalam adanya
perpecahan ini kami berusaha dari KONI Denpasar komunikasi dengan KONI Bali maupun teman-teman dari TI yang caretaker maupun TI Provinsi Bali untuk melakukan mediasi bagaimana permasalahan ini bisa selesai dengan musyawarah mufakat sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang berkepanjangan. Jadi sudah dalam akan memiliki berita acara di sana disebutkan poin pertama adalah bahwa atlet TI Denpasar disepakati oleh semua stakeholder keolahragaan di Bali, baik itu TI Provinsi, TI Denpasar, KONI Bali maupun KONI Denpasar, untuk berusaha tampil, berhak ikut untuk apa namanya di Porprov liganya. Namun sampai saat ini kami membaca di beberapa harian bahwa tetap dari pihak TI Provinsi pengurus tidak akan memberikan kesempatan. Nah, inilah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kami sebagai pembina olahraga di Kota Denpasar. Bagaimanapun juga atlet adalah yang paling kami utamakan, yang terdepan adalah kepentingan atlet. Kami ngurus KONI Denpasar ini tidak digaji sekian pun ya, malah kan mengeluarkan duit dari kantong sendiri untuk membina cabur-cabur olahraga tersebut. Nah, untuk itulah kami harapkan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini yang telah diberikan waktu oleh bapak-bapak dari DPRD Bali untuk bisa menyelesaikan secara musyawarah mufakat, dan apa yang sudah menjadi komitmen hasil dari rapat koordinasi dengan KONI Bali itu dapat dilaksanakan. Apalagi pada poin ketiga disebutkan bahwa akan dilakukan perpanjangan sehingga 3 Agustus di mana Gong Surawan itu jatuh tempo masa jabatannya akan bisa diperpanjang sampai selesainya Porprov Bali. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kami berharap pada kesempatan hari ini permasalahan bisa selesai, dan kami kira hanya di desa adat, di Banjar Adat aja ya ada kesepekan, ternyata di olahraga juga ada gitu. Heran saya kira cuma di Banjar Adat, desa adat ada istilah kesepekan. Ini atlet kami bisa diperlakukan seperti ini, inilah yang tidak bisa kami terima. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Om Santi Om. Kami persilakan kepada KONI karena kami di sini sebagai narasumber yang mungkin nantinya akan menjadi pihak-pihak yang akan ditanyakan oleh semua pihak yang ada di ruangan ini. Jadi kami persilakan kepada pihak-pihak lain untuk diberikan kesempatan biar nanti kami memberikan kesempatan dan sekaligus biar kami jawab apa sebenarnya yang terjadi dan fenomena apa yang sebenarnya yang terjadi di dunia olahraga saat ini. Kami persilakan kepada pihak-pihak lain untuk diberikan kesempatan. Jadi kami tidak membantah dulu semuanya, kami akan tampung dan kami akan ketat. Nanti akan kami bantah dan kami akan memberikan jawaban. Silakan pimpinan. Nah, sebaiknya Anda yang bicara dulu, karena yang tadi kan sudah seperti itu penjelasannya dari Denpasar, kemudian Denpasar sudah, silakan aja dari TI bicara sekarang. BPAD belum ada pimpinan. Itu substansinya sama bahwa dia ingin agar anak-anak tidak jadi korban, itu substansinya. Semua juga nanti kalau di Pura juga tanya, anak nggak boleh jadi korban, pasti gitu. Kalau kan tanya DPR juga sama, jadi anak nggak boleh dikorbankan urusan orang dewasa. Baik, pimpinan. Kalau itu kami akan memberikan beberapa tanggapan. Yang pertama, kami ingin menegaskan, terima kasih masukannya untuk Ketua KONI Kota Denpasar. Namun kami kemarin ingin menyampaikan bahwa induk cabur atau cabur Taekwondo Indonesia itu berada di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Bahwa KONI dan induk cabur termasuk cabang olahraga Taekwondo mengacu pada undang-undang tersebut. Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga. Itu disebutkan pasal 35. Induk organisasi cabur yang dimaksud dalam pasal 35 membentuk KONI, sehingga kami perlu jelaskan, kami perlu tegaskan, induk cabur bukan bawahan daripada KONI, tetapi anggota KONI. Tadi sudah disebutkan oleh Ketua KONI Kota Denpasar. Dalam ayat 2-nya, induk cabur dan KONI sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 bersifat mandiri
Mohon maaf, yang kami pahami tentang kemandirian itu adalah bahwa kami tidak punya bos atau atasan yang bisa melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan kami. Namun tentu karena negara ini adalah negara hukum, bahwa segala keputusan yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Bali ataupun cabang organisasi yang berada di bawahnya itu dapat dipersoalkan melalui mekanisme yang ada. Jadi kami terus terang aja pimpinan sidang, Pemprov DKI Bali belum menerima surat undangan dari DPRD Provinsi Bali yang terhormat ini. Namun tadi pagi Ketua Umum KONI Bali WA saya dan meneruskan WA dari Bapak pimpinan sidang bahwa hari ini ada hearing dengan pendapat di ruang KONI ini. Di ruang DPR yang terhormat ini. Sehingga kami hadir karena kami tidak menginginkan adanya paradigma atau wacana yang menyebabkan seolah-olah cabur taekwondo melakukan penganiayaan terhadap anak-anak. Kami ingin mempertanyakan kewenangan daripada lembaga dewan untuk melakukan sidang atau memberikan keputusan terhadap keputusan induk cabur. Dari pemahaman kami bahwa lembaga ini adalah lembaga legislatif yang mana bertugas untuk membuat undang-undang atau mendengarkan masukan dari masyarakat. Apapun hasil daripada keputusan daripada lembaga yang terhormat, sidang yang terhormat ini tidak akan merubah keputusan yang telah dibuat oleh Pemprov Taekwondo Indonesia. Pemprov Taekwondo Indonesia, saya sebagai ketua umumnya taat pada aturan undang-undang dan hukum, bahwa proses skorsing yang kami berikan kepada anak-anak ataupun anggota-anggota Taekwondo Indonesia bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh induk cabur untuk melakukan pembinaan dan mengajarkan anggota-anggota kami tentang ketentuan aturan dan taat pada aturan, bukan untuk menyakiti anggota-anggota kami. Bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh Pemprov DKI Bali sebagai induk cabur taekwondo dan eksekutif taekwondo tertinggi di Bali, maka ada upaya-upaya yang dapat dilakukan. Satu, Undang-Undang KONI, ADART KONI menyatakan sama sudah tuh ya, setelah sedikit saya berangkat dari kronologi. Saya tidak akan komentari urusan kewenangan dewan, seperti itu pemahaman Anda tentang dewan ya apa juga. Kita juga nggak memaksakan Anda harus mengerti tentang fungsi dan tugas dewan. Kita tidak jemput masalah, banyak pengaduan yang datang urusan ini. Jadi ada surat resmi datang ke sini, ada pengaduan, ada surat yang diberikan oleh Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak, ada juga surat dari anak-anak yang datang ke sini. Itu yang menyebabkan kenapa kami melakukan ini. Anggota dewan tidak hanya ngurus perda, jadi undang-undang memerintahkan dia bahkan disumpah untuk mengurus, menjemput, memperjuangkan, menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat Bali. Itu urusannya. Kemudian saya mendengar ada kata-kata orang yang saya anggap terdidik juga, ternyata tidak mengerti tentang tugas dan fungsi dewan, hanya urusan bersuara keras. Bung, tadi sudah disampaikan urusan TI Provinsi memecat ketua TI Kabupaten, siapa namanya, Pak Ratu. Terus anak-anak ini